Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan nama saya Iman Maulana dengan NIM 08011182530015. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan program yang pertama, yaitu menghitung huruf vokal dan konsonan. Baiklah, saya akan bermulai-mulai dengan membaca algoritma dan deskripsi program. Yaitu program dimulai dengan mendeklarasikan variabel kata bertipe string untuk menyimpan input dari pengguna, kemudian dideklarasikan variabel vokal dan konsonan bertipe integer dengan nilai awal 0 untuk menghitung jumlah huruf vokal dan konsonan unik. Variabel ada bertipe boolean digunakan untuk mengecek apakah suatu huruf sudah pernah muncul sebelumnya. Program menampilkan pesan agar pengguna memasukkan sebuah kata. Nilai input disimpan ke dalam variabel kata. Program melakukan perulangan sebanyak panjang kata. Pada setiap iterasi, program mengecek apakah huruf pada posisi tertentu sudah pernah muncul sebelumnya dengan menggunakan perulangan kedua. Jika huruf belum pernah muncul, maka program akan mengecek apakah huruf tersebut termasuk vokal atau konsonan. Jika termasuk vokal, maka nilai vokal ditambah 1. Jika tidak, maka nilai konsonan ditambah 1. Setelah seluruh huruf diperiksa, program menampilkan jumlah huruf vokal unik dan konsonan unik. Lalu program selesai. Nah, kita akan membacakan penyelesaian programnya, yaitu yang pertama, mulai, lalu deklarasikan variabel kata atau disebut string, lalu deklarasikan vokal sama dengan 0 dan konsonan sama dengan 0, lalu deklarasikan ada boolean, lalu tampilkan pesan input kata. Nah, yang keenam ini input kata dari pengguna. Yang ketujuh, lakukan perulangan dari i sama dengan 0 sampai panjang kata. Lalu yang ke-8, set ada sama dengan false. Lalu yang 9, lakukan perulangan kedua dari j sama dengan 0 sampai i dikurang 1. Jika 10, jika huruf ke i sama dengan huruf sebelumnya, maka ada sama dengan true. Jika ada sama dengannya 2 kali. Jika ada membandingkan false, maka lanjut cek huruf. Jika huruf termasuk vokal, maka vokal plus plus. Jika tidak, maka konsonan plus plus. Lalu ulangi sampai semua huruf selesai. Lalu yang ke-15, tampilkan semua vokal unik. Yang ke-16, tampilkan jumlah konsonan unik. Lalu yang terakhir, selesai program. Nah, baiklah, kita akan memulaikan menjelaskan program C++ di aplikasi CodeBlock-nya. CodeBlock. Nah, yang pertama itu include IOStream, yang termasuk memanggil library IOStream agar bisa menggunakan input dan output. Lalu include string itu memanggil library string agar bisa menggunakan tipe data string. Nah, selanjutnya using namespace std itu gunanya supaya tidak perlu menulis std sebelum cout dan cin. Nah, lalu in main fungsinya ini adalah fungsi utama tempat program mulai dijalankan. Nah, string kata ini dari string in dan bool ini termasuk deklarasikan variabel gitu. Kalau string ini gunanya untuk menyimpan input berupa teks atau berupa kata. Nah, sedangkan integer vokal sama dengan 0, konsonan sama dengan 0, itu adalah variabel untuk menghitung jumlah huruf vokal dan konsonan unik. Lalu lanjut boolean ada. Ini variabel untuk mengecek apakah huruf sudah pernah muncul ataukah belum. Nah, kita lanjut saja cin.
CR ini tidak guna ya, masukkan kata ini untuk merapikan saja. Nah, check in kata itu menerima input kata dari pengguna dan menyimpannya ke variabel kata. Nah, kita akan melakukan perulangan untuk membaca setiap huruf dalam kata, yaitu for i sama dengan 0, i lebih kecil kata panjang atau panjang kata i plus plus. Nah, di dalam kata ini ada proses dengan mengatur nilai awal berupa huruf belum pernah muncul, yaitu ada sama dengan false. Nah, kita akan melakukan for lagi yang di dalam for i. Nah, kita akan ngecek apakah huruf sudah muncul sebelumnya. Jika belum, kita akan melakukan perulangan untuk membandingkan huruf sebelumnya. Kita akan melakukan if jika huruf sekarang sama dengan sebelumnya, maka tandai bahwa huruf sudah pernah muncul. Seperti jika kata array i membandingkan kata array j, maka ada sama dengan true. Nah, kita akan keluar dari program, kita melakukan if. Kita keluar dari for dalam J ini, kita melakukan if tidak ada. Jika huruf belum pernah muncul sebelumnya, maka kita akan mengecek apakah huruf termasuk vokal. Nah, vokal itu seperti a, i, u, e, o. Nah, jika bukan vokal, maka kita melakukan konsonan. Lalu kita melakukan cetak vokal dan konsonan. Nah, kita akan melakukan runningnya. Kita tulis di sini Iman Maulana. Nah, kita memunculkan jumlah huruf vokal unik yaitu 3 dan jumlah huruf konsonan unik sama dengan 3. Nah, baiklah kita akan melakukan pada flowchart tersebut. Pada flowchart tersebut kita memulaikan yang pertama itu start atau memulaikan program. Lalu kita melakukan proses yaitu vokal sama dengan 0, konsonan sama dengan 0, boolean ada. Lalu kita melakukan input yaitu kata. Nah, kita melakukan perulangan yaitu i sama dengan 0 to kata atau i sama dengan 0 to panjang kata. Jika benar atau jika true, maka dia melakukan proses ada sama dengan false. Jika dia benar lagi, maka melakukan proses. Ini sebenarnya tidak perlu ya. Saya lupa untuk menghilangkan ini. Sebenarnya jika ini akan melanjutkan pada J, yaitu for pada J. Jika J sama dengan 0 to I, maka jika benar maka pengulangan melakukan pengecekan apakah kata I membandingkan kata J. Kalau benar maka kita mencetak kita melakukan proses ada sama dengan true. Melakukan pengulangan dari J++. Kita menambahkan J++ tersebut. Kita cek lagi apakah kata is membandingkan kata J. Jika tidak bisa, maka false saja. Seharusnya saya lupa untuk memasukkan sini false. Ya udahlah, tidak apa-apa. Nah, jika sudah, maka kita melakukan J++. Lalu jika ini tidak bisa lagi, maka kita naik ke I++. Nah, kita melakukan panjang kata lagi apakah bisa. Jika tadi bisa, maka turun lagi. Melakukan proses ada sama dengan false. Kita melakukan J sama dengan 0 to I. Jika tidak bisa lagi, maka ke atas lagi. Nah, jika ini tidak bisa ke bawah atau
panjang katanya sudah selesai, maka kita melakukan pada if pengecekan pada tidak ada. Dia mengecek apakah sebelumnya ada kata tersebut. Jika tidak ada, langsung saja ke end. Nah, jika dia ada, maka dia akan mengecek dari kata A, I, U, E, O. Nah, huruf besarnya juga A, I, U, E, O. Jika dia bisa, jika dia ada A, I, U, E, O-nya, maka dia melakukan vokal. Jika tidak ada, maka melakukan konsonan. Lalu kita melakukan cetak vokal dan konsonan yang secara bersamaan. Lalu kita melakukan end line atau melakukan end. Selesai program. Selanjutnya kita melakukan penjelasan pada pseudocode-nya atau membaca pseudocode, yaitu yang pertama melakukan wadah atau variabel, yaitu kata bentuk dari string, vokal dan konsonan itu yaitu integer, dan ada itu boolean. Nah, selanjutnya kita memulaikan program, yaitu begin pertama. Lalu vokal diisi sama dengan 0 dan konsonan diisi dengan 0. Lalu read itu tuh yaitu termasuk input, yaitu input kata. Lalu for i diisi 0 to panjang kata. Selanjutnya do ada diisi false. Nah, setelah itu for g diisi 0 to i min 1 do. Lalu jika kata i itu kata j, maka lakukan proses ada diisi true. Lanjut kita selesaikan program if-nya dan program for-nya. Lalu kita melakukan pengecekan lagi, yaitu ada adalah false, maka kita mengecek lagi. Jika kata i adalah vokal, maka vokal diisi dengan vokal plus. Dan jika tidak ada, lakukan konsonan diisi konsonan plus. Lalu program selesai pada if, dan program juga selesai pada if, dan program juga selesai pada for. Lalu kita melakukan cetak pada vokal dan konsonan tersebut. Lalu program selesai. Nah, penjelasan runningnya yaitu contoh input yang tadi kan Iman Maulana. Nah, proses per hurufnya itu yaitu i, belum ada vokal, belum ada, yaitu vokal itu 1, m itu bukan vokal, yaitu arti konsonan 1. Nah, ini termasuk vokal, yaitu vokal 1 kan ditambahkan yang vokal sebelumnya jadi 2. Nah, selanjutnya n ini belum ada konsonan dia ditambahkan sebelumnya dari m jadi 2. Nah, m itu kan sudah ada sebelumnya gitu, yang ini maka diabaikan gitulah. A juga sama seperti tadi. Nah, U ada vokal jadi 3 kan, dan L juga ada 3. Jadi A N A itu sudah ada, jadi diabaikan. Dan hasil programnya seperti ini. Misalkan kata Iman Maulana, jumlah huruf vokal unik sama dengan 3, jumlah huruf konsonan unik sama dengan 3. Nah, demikian penjelasan mengenai program saya. Untuk menginformasi lebih lanjut atau jika ada masukan terkaitan materi ini, bisa menghubungi saya melalui kolom komentar atau kontak yang tertera deskripsi video.
Kali ini udah selesai. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.